Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam Dialog 4 Pilar MPR RI, masih bersama Ana Muawanah. Mbak Ana, ini kalau kita bicara soal anggaran gitu, yang saya pahami selama ini banyak sekali, kita punya sekitar 560-an daerah ya, kalau nggak salah, provinsi dan kabupaten kota. Ya. Nah, itu kebanyakan dari mereka yang saya pahami itu kebanyakan defisit sebetulnya anggarannya. Sehingga banyak sekali mereka bergantung pada dana yang dikirim dari pusat, dikirim dalam artian ada DAK, ada DAU, segala macam. Apakah memang seperti itu kondisinya saat ini? Ya, memang di dalam prognosa anggaran itu kan seharusnya tiap kabupaten maupun kota maupun provinsi mereka juga nanti ada PAD, potensi penerimaan asli daerah. Nah itu memang kurang maksimal sekali. Sehingga kalau itu sebagai gantungan untuk pembiayaan ke daerah itu juga kurang fair. Karena mereka juga tidak akan bisa namanya mengembangkan potensi daerah. Sehingga anggaran itu juga tetap ada istilahnya kebijakan dari pusat. Nah, satu itu kedua, bagaimana proporsinya? Tentunya ada namanya masa-masa yang kita kan kemarin baru saja otonomi daerah itu kan banyak pemekaran kota dan kabupaten lah, tentunya itu kan ada mungkin masa transisi di mana dalam tahun ini mungkin belum bisa maksimal, tahun 2 bagian dan seterusnya gitu loh. Nah, kalau masalah tergantung ya memang itulah fungsi negara mengatur anggaran untuk rakyatnya. Karena ada beberapa daerah misalkan ya, itu nggak perlu disebut namanya lah, bukan negara, daerah yang merasa bahwa sebetulnya sumber daya mereka itu luar biasa besar, sebetulnya mereka bisa mengatur sendiri gitu dana yang mereka dapat dari daerahnya sendiri untuk membiayai keperluan daerahnya sendiri gitu. Tapi mungkin karena diambil oleh negara terlalu besar segala macam, mereka merasa kok kayaknya bagian mereka dalam tanda kutip kok sedikit misalkan kayak gitu. Nah ini gimana sebetulnya? Itu kan namanya dana bagi hasil ya. Itu sebenarnya sudah ada rumusnya. Jadi daerah-daerah itu semuanya mendapatkan dana bagi hasil. Baik dana bagi hasil minyak, baik dana bagi hasil cukai dan sebagainya. Ya. Sehingga termasuk juga mungkin dana bagi hasil di bidang pertambangan lain gitu. Itu sudah ada rumusnya. Satu itu. Kedua memang undang-undang itu kan mengamanatkan bahwa di antaranya kewenangan pusat ada sektor keuangan itu kewenangan pusat. Jadi bukan mandatori full di daerah ya, namanya kita negara kesatuan. Walaupun otonomi daerah ya kita harus bicaranya dalam konsep tataran NKRI tadi ya. Otonomi daerah dalam arti masih dalam dalam kerangka NKRI, kemudian pengelolaannya, pengelolaan yang memang di kebijakan dari pusat. Bukan berarti seluruh potensi di daerah itu dikelola oleh daerah tersebut. Karena kita juga harus memperhatikan provinsi-provinsi lain yang mungkin belum mendapatkan PAD maksimal. Itu satu. Ada juga contohnya, saya nggak saya sebutkan provinsi lain, 10 kabupaten dan kota di salah satu provinsi itu 10 kabupaten itu mempunyai hutang. Bangkrut. Nah, bahasanya bangkrut ya. Karena anggarannya itu udah habis dan banyak utang sama mungkin di waktu bangun jalan, kemudian entah bagaimana pengelolaan anggarannya itu, kemudian dia punya utang kontraktor belum bayar. Itu ada 10 kabupaten kota, itu data saya dapatkan itu tahun 2012. 10 kabupaten kota itu bangkrut salah satu provinsi. Nah ini kan juga harus dilakukan pembinaan, bukan pembinasaan kan. Nah berarti kan, lu kok bisa bangkrut, bagaimana ini? Berarti kan dirapikan lagi kan cara penggunaan anggaran, kemudian pelan-pelan kan harus di-cover. Nah ini kan juga bagian dari kerangka membangun negara kita ini, membangun nggak bisa sendirian loh Mas. Betul. Artinya tetap saja memerlukan tetap ada daerah-daerah yang terus harus dibantu sebetulnya. Nah tapi terkait itu tadi sebetulnya Mbak Ana, kan menarik ketika ada daerah-daerah yang dalam tanda kutip bangkrut tadi, tapi proses pemekaran daerah itu juga terus terjadi. Nah, dengan proses pemekaran ini artinya anggaran juga akan terus bertambah, bukan begitu? Nah, ini bagaimana sebetulnya supaya anggaran ini betul-betul bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan, untuk segala macam hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga tidak tidak membatasi proses-proses dalam bahasa itunya demokrasi lah masyarakat untuk mereka ingin apa. Gimana menurut Anda? Jadi gini ya, otonomi daerah pemekaran ini kan terus berlangsung nih. Dan menurut saya syaratnya dan mereka belum tentu bisa mengelola keuangannya itu kan? Ya, belum bisa maksimal lah. Mungkin perlu transisi ya. Jadi gini, dan syaratnya itu kan gini,
membentukkan provinsi itu cukup dengan 4 kabupaten. Sudah bisa mengajukan pemekaran provinsi. Kemudian pemekaran kabupaten dan kota atau kota itu dengan cukup 4 kecamatan, ya kan. Kemudian mungkin 4 kecamatan loh, di situ juga disebutkan bagaimana luas wilayah, bagaimana jumlah penduduk, ya kan gitu. Nah, sehingga itu terus lakukan pemekaran dan di situ lagi masuk saya peran serta DPD. Jadi DPD itu juga salah satunya fungsinya mengajukan pemekaran maupun penggabungan satu kawasan, suatu provinsi maupun kabupaten. Nah, seharusnya DPD juga di sini ke depan bisa juga bagaimana melakukan exercise ataupun kajian-kajian sebuah provinsi maupun sebuah kabupaten kota bisa dimekarkan, kemudian juga bisa digabungkan yang tadi katanya sama ke Mas Rudi, ini kan jadi inefisiensi di bidang pengelolaan anggaran atau justru kadang-kadang akuntabilitasnya masih belum sempurna karena memang mungkin faktor SDM dan sebagainya. Nah, tetapi memang undang-undang mengamanatkan tentang pemekaran wilayah itu ada, kecuali pemerintah memang kuat membendung arus moratorium tidak pemekaran. Kita pernah itu kan? Ya, tapi saya waktu itu di wakil ketua Badan Legislasi rasa-rasanya kok berat. Kami ditongkrongin pengusul itu di mana dokumen kami Ibu? Itu ditelusurin. Di mana yang istilahnya kita bukan kita hold ya, kita masih melakukan pengajian itu tuh mereka sudah kayaknya nggak sabar, kurang sabar sehingga ya sudahlah coba kita kasih kemudian ya kita sampaikan pemerintah lewat Mendagri untuk melakukan kajian-kajian khusus gitu. Nah, Mbak Ana, kalau boleh kita bicara dalam sebuah kesimpulan singkat mengenai bagaimana supaya anggaran ini betul-betul bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita. Apa kira-kira yang perlu dilakukan? Begini ya, ada masyarakat yang kelas menengah, ada masyarakat yang belum kelas menengah, bahasa saya itu juga perlu ada stimulus kan. Jadi masyarakat, ada juga masyarakat yang bisa berikan akses saja, mereka sudah bisa melakukan advokasi dirinya. Tapi ada masyarakat yang memang mau diberikan istilahnya kan fresh kebijakan, itu perlu kita tampilkan, kita bedakan. Nah, bagaimana proporsi anggaran untuk rakyat ya kan gitu. Pertama kita mempertimbangkan pendapatan negara kita, sejauh mana kita punya potensi kita gali maksimal. Kemudian kita menyampaikan tentang skala prioritas. Apa sih prioritas kita untuk pendidikan, kesehatan gitu kan, apa istilahnya kebutuhan pokok. Tentunya kita juga harus memperhatikan kawasan yang kurang makmur saat sekarang perlu kita melakukan dorongan maksimal. Jangan ada namanya kesenjangan. Fungsi anggaran jangan ada kesenjangan antara daerah yang lain, itu semestinya ya semestinya. Namun demikian tentunya ini juga ada skala prioritas yang perlu kita lakukan pembahasan bersama. Jadi itu fungsi anggaran harus memberikan kemakmuran secara proporsional. Mbak Ana, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog 4 Pilar. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.